Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Dadung Gapowam, yang membahas seputar peternakan bolo. Iki peternakan apa iki? Peternakan kok ora peternak iki. Yes, ngeremokke tanduran. Ya kayak gini. Embuh. Nanti kita tanam-tanam lagi itu daun singkong. Oke, yang baru bergabung ya, selamat datang di channel saya, channel Dadung Gabuk Farm. Semoga di channel ini Anda bisa mendapatkan informasi dan referensi untuk sekedar belajar beternak atau ya berbagi informasi. Intinya berbagi informasi saya. Jadi sampai-sampai yang mau baru bergabung ya, selamat datang. Semoga bermanfaat ya. Untuk yang udah lama atau peternak-peternak udah senior, nyuwun ngapunten nek wonten salah-salah nggih. Kalau ada salah-salah kata saya atau salah-salah ilmu dari saya nggih, mohon dibenarkan, diberikan informasi yang benar. Jadi di komentar tuh tolong sampaikan komentar aja, nggak apa-apa. Di sini emang saya pribadi emang baru belajar dan ingin terus belajar dari semua peternak dimanapun Anda berada. Jadi jangan sungkan, jangan malu atau gimana-gimana, karena saya juga baru belajar. Kita saling sharing, berbagi pengalaman seputar peternakan kita ya. Oke, ini hari ini saya angon day. Ini tadi baru keluar sih panas bolo, tapi kok sekarang udah mendung ya, asem. Aduh, ini gimana ini? Moga aja panas terus, nggak hujan. Ya mendung-mendung gini aja nggak apa-apa lah. Jangan hujan. Kenapa kok ini saya umbar kayak gini? Ya emang udah dari dulu ya. Dari dulu saya emang umbar. Nggak pernah nggak saya umbar. Tetap saya umbar sesekali. Udah lari, nggak tahu nih kenapa ini. Tahu ada apa di situ tadi? Ada lari. Biasanya kalau nggak di ini petak, jenis serangga itu yang ngisep darah. Kalau nggak ada petak sih masih pada makan kemana-mana. Kayak gini nih. Kalau kegiatan angon kayak gini emang di saya pribadi emang sering angon nggih. Dulu apalagi baru 2-3 ekor kayak gitu. Hampir setiap ada waktu luang saya lepas. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah full peternak dan kegiatan-kegiatan ada kerjaan ya saya ambil kayak gitulah, serabutan istilahnya. Ya, tapi jarang saya keluarkan karena musimnya bolo. Kalau musim hujan tuh susah. Kalau diumbar ini aja tempatnya becek. Ini masih basah ini bawahnya. Tuh masih basah ini. Kayak susah kalau musim hujan tuh. Ya kayak gini sebisanya sesempatnya. Oh, ada kayak gitu tuh. Ya, jantannya saya pamerkan lagi bolo. Jantan saya tuh. Aduh dulu kenapa itu? Apa itu? Oh, masuk lubang piting. Oh, ada lubang. Sini ada lubang kepiting bolo. Tuh. Tadi masuk ke situ. Alhamdulillah
pada sehat-sehat sekarang. Yang kemarin flu saya sering umbar nih, alhamdulillah udah sembuh. Tuh 1 ekor tuh. Ini kan kemarin flu, alhamdulillah sembuh. Terus satu lagi yang itu tuh yang kecil nih, yang berarti seruduk itu, ini yang lari tuh. Yang lari ke sini. Ini mana? Oh, di belakangnya yang satu lagi nih. Itu yang pilek 2 ekor kemarin, alhamdulillah sembuh. Kayak gini aja pengobatan saya, cuma diumbar loh, kena panas kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, pilek-pilek. Ini juga yang 2 ekor nih, yang kakinya bengkong-bengkong itu nggih. 2 ekor nih. Yang dulu kakinya bengkong, sekarang tuh ini jantannya udah kemaki bolo. Udah mulai berani sama peranakan di kandang saya. Udah mulai berani karena badannya juga saya bilang udah normal, udah mulai sembuh, udah enakan. Udah mulai memperlihatkan kesombongannya. Bagi yang mau sharing-sharing atau mau berbagi informasi di seputar peternakannya, sampean monggo. Kalau masih di sekitaran di Sumber Lawang, saya akan sowan. Saya dulan ke peternakan sampean. Monggo silakan yang mau di apa ya? Yang ingin silaturahmi. Kalau ada peternakan kecil besar sama aja, kita sama-sama belajar, kita ngopi bareng, atau mau mampir ke gubuk saya monggo juga boleh, saya persilahkan, monggo aja yang mau main. Saya nggak melarang siapapun yang mau main, silahkan main. Malah saya seneng kalau ada yang mau main ke tempat saya juga. Peternakan saya berlokasi di Cerupak Mojopuro, Sumber Lawang, Sragen nggih. Sragen, Sumber Lawang, di Desa Mojopuro, dukuhnya Cerupak. Nah, nanti tanya-tanya aja peternakan saya, Dadung Gabuk Farm. Ini insya Allah udah pada tahu peternakan saya yang punya kambing senduru ya, ini senduru. Nah, ini kenapa kau udah nggak berantem nggih? Padahal umumnya kambing kayak gini tuh pasti berantem. Kambing bukan domba nggih. Ini dulunya juga pada berantem bolo. Apalagi yang betina jantan tuh udah wajar pada berantem. Apalagi satu 2 hari, waduh udah pasti. Nah kayak gini tuh tadi tankernya nih. Tanker saya masih dikejar-kejar terus karena dia beda sendiri. Masih baru juga, jadi udah wajar dikejar-kejar kayak gitu. Gimana caranya nggak berantem parah itu? Sering-sering aja diumbar bolo, dibarengkan kayak gini. Kenapa kok diumbar? Karena kalau misal diumbar kayak gini, ada yang dikejar, ada yang menjadi kalahan, kayak gitu tuh. Itu yang menangan tuh. Tuh yang dari kecil di sini, ya, dari kecil di sini tuh itu menangan sendiri. Pada kecil pada. Kenapa kok diumbar ya? Saya langsung sambung lagi. Kenapa kok diumbar pas mau bikin koloni? Enaknya itu kalau diumbar kayak gini, yang kalah nanti dia bisa lari bolo. Dia bisa lari, dia bisa menyendiri dulu pelan-pelan, nyari makan sendiri kayak gitu. Nggak ikut koloni kayak gini, nggak ngikut tuh. Ini dulunya juga nggak mau ikut 2 ekor nih. Yang coklat itu juga nggak mau diikutin dulunya. Tapi sekarang tuh udah dibolehin ikut. Itu padahal yang paling lama yang ini, nih yang paling lama nih. Terus yang kedua ini, yang coklat ini, terus yang kecil-kecil ini 2 ekor. Sekarang alhamdulillah tuh. Pengenalan saya kayak gini, saya umbar dulu, nanti yang kalah sendiri, tapi kalau lapar kan dia makan bisa makan gitu loh. Dia bakal makan nyari tempat sendiri, pelan-pelan 1-2 hari pasti masih dikejar, itu hal wajar.
hal wajar lah. Nanti sampai seminggu kayak gini terus, udah pelan-pelan nanti juga nggak apa-apa, aman. Pelan-pelan nanti nggak dikejar lagi bro, udah capek. Yang kambing lama udah capek ngejar yang baru juga lama-lama tetap mau ngikut, pengen yang ngintil. Soalnya ya itu koloninya dia. Nah, ini kayak gini-gini aja tuh, nggak tahu. Tapi udah nggak separah yang pertama-tama. Yang awal nih kayak gini, nih tuh. Nah ini kan bukan anaknya ya, udah hal wajar. Tapi ya kalau diumbar mah aman. Jadi kalau ada yang kalah itu dia pasti menyendiri lagi. Tapi kalau yang tamblek, yang ngeyel kayak gini, ikut aja, ngintil aja terus. Jadi kalau misal mau di koloni nggak usah takut, nggak usah takut gimana ya, nggak usah takut mesakne kok dikejar-kejar terus, kok diginiin terus. Udah itu udah hal wajar. Yang penting nggak sampai separah mungkin kakinya sampai patah atau nggak sampai dobrok kayak gitu, udah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dobrok masih dikejar-kejar terus, nah itu dibantu dipisahkan dulu, dipisahin. Nanti lagi terus kayak gitu aja. Ini pelan-pelan juga dia bakal jadi satu koloninya. Kayak gini. Nah, terus kenapa kok saya koloni juga enak di koloni? Karena nggak ribet bolo. Pemeliharaannya nggak ribet, yakin nggak ribet. Karena makan apapun itu dia mau, nggak milih-milih nanti bakalnya. Terus proses perkawinan kita nggak usah mikir, tahu-tahu hamil aja, tahu-tahu mana aja, brojol aja, kayak gitu terus. Jadi untuk yang mau ternak, mau breeding, enaknya ya kayak gini, koloni. Enak banget, paling enak ya koloni. Tapi kalau koloni, pilih kambing yang jangan terlalu bagus juga. Ya bagus sih, nggak tahu juga nggih. Ini kalau menurut saya nggih, kambing saya ini belum kambing bagus, kambing biasa aja. Kambing-kambing biasa. Kalau di koloni kayak gini tuh enaknya yang kambing biasa aja. Ya kambing Jawa Randu. Kalau nggak Jawa Randu ya nanti cari kambing Brigon apa semi PE gitu, nggak apa-apa. Di koloni enak, selain lebih mempercepat pertumbuhan, mempercepat koloninya juga lebih cepat banyak gitu. Dia juga lebih sehat kambingnya. Nah, makannya kayak gini tuh. Apa yang dibutuhkan dari hewan tersebut dia akan nyari sendiri. Ini paling enak itu kayak ini. Apalagi kalau bisa angon kayak gini ya. Keuntungannya angon itu dari saya kayak gini. Alhamdulillah bro. Ini tadi saya udah lepas dari jam 10, jam 9 10-an lah. Ini udah hampir jam berapa, jam 11 kayaknya. Udah hampir 1 jam, ya anggap 1 jam. Nanti kita pulangnya nggak tahu jam berapa. Kalau saya mah yang penting hewannya udah pada kenyang, puas kayak gitu, udah nanti saya bawa pulang. Jatahnya tuh, ini deket-deket kayak gini tuh dikejar petak ini. Tuh ada petak tuh yang ngisep darah kayak di sapi itu loh. Bentuknya kayak lalat tapi dia ngisep darah agak gedean tuh. Jantan saya itu pasti kayak gini. Jantan ini udah segini, udah seperut saya bro. Seperut kayak gini dia ngedeket-deket kayak gini tuh suruh ini ngebuang, musir petaknya. Gimana sih petaknya? Mana nggak kelihatan petaknya. Kalau nggak ada petak juga
dia udah makan, wah, lari-lari kemana-mana tuh, udah nggak ada, makan lagi. Kalau ada petak datang lagi, nyamperin lagi. Ini nyamperin lagi tuh, ada petaknya tuh di bawah. Dia nyamper lagi nih, nyamper lagi kayak gini. Nah, kayak gitu terus. Kalau nggak diusir ya kayak gini terus jantannya. Nah, ini angon di lahan yang sebenarnya lahan nggak lurus ya bolo. Jadi saya ngoni dari beliaunya yang punya lahan sih nggak apa-apa, cuma ya sayanya juga sungkan. Tuh yang kayak gini, ini daun singkong nih, ini daun singkong yang tadi dipatahin sama kambing saya. Nanti yang patah-patah kayak gini saya tancepin lagi, karena saya nggak enak juga. Tetap saya tancap lagi, nanti jadi dia makin banyak terus. Jadi kalau misal yang mau angon kayak gitu, kayak gini ya, angon-angon kayak gini ya, angon tuh nggak apa-apa, baik-baik, bagus-bagus saja. Tapi kalau misal lahannya ada angon di lahan yang kayak gini kosong, ada tanaman singkongnya yang dirusak kambing sampean, kalau bisa sampean tancepin lagi agar lahan pakannya juga nggak putus di situ aja, nanti berkesinambungan terus, ada terus itu. Cuma yang dimakan itu ada terus. Jadi jangan malah rusak-rusak aja, nggak mau ngebangun lagi. Kasihan yang punya lahan gitu loh. Nih. Itu dia, di tanker kita set. Ini tanker. Dia ini nggak mau makan daun-daun kayak gitu ya. Dari tadi mau sih mau, cuma jarang. Lebih sering makan rumput. Ini kambing satu ini. Yang lain padahal makannya makan daun-daun, dia daun-daun yang kayak gini nih, pisang, rumput yang tinggi-tinggi kayak gitu, dia nggak mau. Lebih sering makan rumput yang bawah. Nggak apa-apa lah, biarin. Tuh, makan daun jati. Daun jati mau loh tuh. Daun jati, dia makan daun jati itu. Nah, oke, ini saya sambil angon lagi, nanti kita sambung lagi bolo. Kalau ada yang mau tanya atau mau sekedar sharing-sharing, monggo, saya persilahkan. Tulis saja di kolom komentar bolo. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Kalau ada yang mau ngejawab, monggo, gua seneng tenan aku bolo. Sesama peternak itu harusnya emang wajibnya kita berbagi ilmu. Mana yang pernah mengalami, mana yang bisa memberikan solusi, itu harusnya kita sharingkan, kita berbagi ilmu kita. Jangan hanya dendam sendiri bolo. Wah, di dunia ini jangan hidup sendiri, nggak baik. Kalau memang ada ya dibagikan, kalau nggak ada ya kita wajib sedikit memberikan simpati kita. Jangan leleh luweh atau cuek-cuek aja, nggak mau tahu atau lain sebagainya lah. Umume ning desa, umume wong urip kuwi mesti pasti membutuhkan orang lain. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri bro. Jadi ya oke, jadi ya tetap ya, jangan dipek sendiri kalau punya ilmu, tetap dibagikan. Oke, cukup sekian nih, saya lanjut lagi angonnya, saya akhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya bro, agar kita terus bisa saling
berkomunikasi, bisa sharing-sharing terus. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, bro.